Halo teman-teman, perkenalkan saya Yohanes Friduko Bogar dengan NIM 210901035. Saya dari Program Studi Kedokteran Hewan, Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan, Universitas Susu Sendana. Kali ini saya akan menjelaskan tentang lactogenesis atau proses pembentukan susu. Ikuti terus ya. Nah teman-teman, tahu nggak sih kalau susu itu asalnya dari darah? Proses ini disebut dengan lactogenesis atau proses pembentukan susu. Hal ini dimulai ketika hewan sedang bunting. Ketika hewan sedang bunting, hipotalamus yang berada di otak akan mengirim sinyal kepada kelenjar hipofisa untuk mengeluarkan hormon estrogen, progesteron, dan prolaktin. Estrogen dan progesteron akan diproduksi oleh folikel dan juga korpus luteum. Nah, estrogen dan progesteron ini akan berfungsi untuk membantu perkembangan kelenjar susu, yaitu alveoli dan lobulus. Sedangkan prolaktin akan membantu untuk proses pembentukan susu. Sebelum kita lanjut ke penjelasan bagaimana susu itu terbentuk, kita harus mengetahui dulu anatomi dari kelenjar susu. Nah, yang pertama adalah puting susu. Puting susu merupakan saluran tempat keluarnya susu dari kelenjar mamae. Pada beberapa spesies, jumlah puting susu dapat berbeda-beda. Misalnya pada sapi memiliki 4, kambing memiliki 2, dan anjing bisa memiliki 8-12. Selanjutnya ada alveoli. Alveoli merupakan unit terkecil dalam kelenjar susu yang bertanggung jawab untuk memproduksi susu. Alveoli dikelilingi oleh sel-sel myoepitel yang berkontraksi untuk mendorong susu ke saluran susu. Yang ketiga adalah saluran susu atau ductus. Saluran-saluran susu yang kecil mengalirkan susu dari alveoli menuju sinus lactiferus yang pada akhirnya akan mengarah ke puting susu. Selanjutnya ada sinus lactiferous, yaitu ruang penyimpanan sementara susu sebelum disekresikan melalui puting susu. Selanjutnya ada sel myoepitel. Sel myoepitel adalah sel-sel yang mengelilingi alveoli dan membantu memerah susu keluar dari alveoli ketika dirangsang oleh hormon oksitosin. Selanjutnya adalah jaringan pengikat. Jaringan yang mendukung kelenjar susu untuk memberikan struktur dan menjaga integritas fisiknya. Dan pembuluh darah dan saraf. Kelenjar mamae memiliki pasokan darah yang baik dan inervasi oleh saraf yang membantu mengontrol produksi susu dan refleks dari pengeluaran susu. Nah, proses pembentukan susu dimulai ketika darah masuk ke kelenjar susu, tepatnya alveoli, lewat arteri. Nah, ketika darah sampai di alveoli, alveoli akan mengambil zat penting untuk pembentukan susu, yaitu ada laktosa, lemak, protein, vitamin, air, dan mineral. Laktosa akan diubah menjadi laktosid, sedangkan lemak akan diubah menjadi lemak yang lebih kecil. Sedangkan protein akan diubah menjadi protein yang ditemukan dalam susu, yaitu kasein. Sedangkan air, vitamin, mineral atau zat yang sudah terdapat di dalam darah, itu nutrisi penting, akan langsung diambil oleh kelenjar alveoli untuk susu. Nah, kenapa susu tidak berwarna merah? Karena susu tidak mengambil hemoglobin, yaitu protein yang memberi warna merah pada darah. Nah, setelah zat penting ini terkumpul dan menjadi susu, susu akan disimpan di kelenjar susu, yaitu tepatnya alveoli, sampai hewan beranak atau partus. Nah, ketika susu selesai diproduksi, susu akan disimpan sementara di sinus lactiferus. Sinus lactiferus ini akan menunggu adanya rangsangan saraf dari puting susu menuju otak untuk mensekresikan susu, sehingga ternak akan mendapat nutrisi yang tercukupi. Ketika hewan beranak dan partus dan hewan sedang menyusui, saraf-saraf yang berada di puting susu akan mengirim sinyal kembali kepada hipotalamus untuk menghentikan kerja dari hormon estrogen dan progesteron, dan akan meriliskan hormon prolaktin dan oksitosin. Oksitosin akan membantu proses keluarnya susu dari puting susu dan disekresikan melalui alveoli ke puting susu sampai ke anak dari hewan, sehingga anak dari hewan mendapat nutrisi penting dari susu tersebut. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai ketemu di video berikutnya.